kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tepi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah.
Dalam kerinduan dan penantian lawatan Tuhan di tengah badai yang kita hadapi, dari Tanah Lu kami menyapa kita dan mengajak berhimpun menghadap Allah dalam ruang virtual ini. Ketika wabah penyakit masih mengintai, longsor mengurung Tanah Lu, kini Masamba, Rada, Sabang dan sekitarnya meratap. Banjir bandang menggulung, menyeret harapan kami dan menyisakan endapan lumpur hingga 2 meter. Membedamkan banyak hal dan menyisakan atap rumah yang tak sempat diseretnya. Namun dari sini kami mengajak seluruh umat Tuhan di berbagai tempat dalam tuntunan tema tegar di tengah tekanan. Mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi makin dekat Tuhan. Kidung Jemaat 401. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari Tanah Lu kepada kamu, pengasihan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam tekanan yang berat yang kita alami, mari kita merendahkan diri, mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan melalui pujian suka duka ku tempuh.
Tuhan, ampunilah dosaku. Ku serahkan hidup ini pada Yang Maha Besar. Tuhan Yesus yang setia, pengharapan yang teguh. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dalam penyerahan diri kita, inilah berita anugerah dari Allah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Petunjuk hidup baru pada hari ini dari Roma 8 ayat 15 dan ayat yang ke-18. Demikian petunjuk hidup baru. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bermazmur, yaitu Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Kita membaca secara responsorial. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku Duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan membuat kediaman di ujung laut. juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kelaparan saja melingkupi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam. maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bacaan yang kedua,
Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Kemudian bacaan yang ketiga dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami seminggu lamanya. Memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga Engkau memungkinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Dari tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami. Semoga firman Tuhan ini dapat kami pahami. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau untuk kami renungkan dan kami jadikan sebagai pedoman kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama yaitu terambil dari kitab Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai hambaku Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu? Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Pembacaan kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging,
kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbuatan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita membaca kitab Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Inilah Injil Yesus Kristus. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya.
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini tegar di tengah tekanan. Kita bersukacita oleh karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Dalam persekutuan yang tidak dibatasi oleh situasi dan berbagai hal. Bahkan kesulitan-kesulitan pun, baik oleh ruang dan jarak, situasi dan kondisi. Dalam kasih untuk kita semua, khusus bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mengalami perawatan baik di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Kami mengasihi dan merindukan serta mendoakan untuk saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, rangkaian pembacaan kita pada hari ini menyingkapkan tentang kekuatan firman Tuhan, baik itu yang diucapkan oleh Allah sendiri, yang diserukan oleh utusan Allah, yaitu para nabi dalam perjanjian lama dan rasul-rasul yang menyatakan atau yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus menyatakan melalui pengajarannya, melalui mujizat-mujizatnya, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan firman yang adalah manusia itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menyingkapkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan lakukan. Dimanapun dan kapanpun dan apapun yang kita lakukan, semua berada dalam jangkauan Tuhan. Karena itu pengakuan iman ini tidak mampu kita jangkau dengan akal dan pikiran manusia atau pikiran kita. Dari bacaan kita tadi dari Mazmur 139 ayat yang ke-6. Di Mazmur 39 tadi yang kita 139 yang kita baca, di situ pengungkapan Raja Daud bahwa ada sesuatu yang tidak mampu kita pahami dan kita lakukan tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, kalau dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 mengungkapkan penegasan bahwa Allah adalah satu-satunya, tidak ada Allah yang lain. Dia adalah Allah yang sejati.
Allah yang menyingkapkan tentang kebodohan manusia, yang telah membuat patung dari logam, kemudian mereka minta tolong kepadanya. Mereka berdoa kepadanya. Lalu Allah memberikan tantangan kepada dunia yang menyembah berhala dengan menyatakan keberadaannya yang kekal serta keunikannya sebagai satu-satunya Allah yang kekal. Dia menunjukkan kesaksian tentang penggenapan nubuat-nubuat atau satu fenomena yang khas dari perjanjian lama. Sebagai jenis bukti dari kuasa ilahi yang tidak pernah dapat dihasilkan oleh agama ciptaan manusia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah fenomena yang telah dinyatakan oleh Allah bahwa tidak ada yang mampu menandingi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Karena itu saudara-saudara, tidak ada agama-agama ciptaan manusia yang mampu menyaingi apa yang dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah tekanan yang menghempit manusia itu sendiri dalam tema kita. Karena itu saudara-saudara, surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma adalah lanjutan dari perikop sebelumnya, di mana Paulus kembali menekankan bahwa kuasa kebangkitan Kristus Yesus disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 tadi, ia menguraikan tentang peranan Roh Kudus yang telah memerdekakan kita sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Sedangkan ayat 18 mengatakan atau menguraikan pengharapan dari anak-anak Allah, bahwa dengan pengharapan orang-orang percaya tetap teguh dan kuat bertahan dalam berbagai tekanan yang dihadapi dan dialaminya. Pengharapan orang-orang percaya terus menggantungkan kehidupan kepada Allah yang telah mengalami berbagai pergumulan-pergumulan dalam menjalani kehidupannya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi bahan utama kita pada saat ini, ketika kita masih mengingat tema yang telah kita renungkan dalam minggu yang telah kita lewati, menjadi pesemaian firman. Kita dituntut untuk menjadi pesemaian firman yang berkualitas di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini Yesus menyatakan gambaran kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Ia mengungkapkan tentang ajaran apa sesungguhnya yang terkandung, apa maunya firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Dan Ia berusaha untuk menempatkan kita berada pada posisi yang mana. Ingin menempatkan posisi kita, apakah kita ada pada posisi lalang atau posisi gandum. Justru disitulah murid-murid Yesus datang bertanya dan ingin mendapatkan penjelasan dari Yesus. Ayat 36 tadi mengatakan, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang
di ladang itu. Mereka rindu dengan terus benderang menyatakan, mendapatkan penjelasan yang sesungguhnya mengapa terjadi lalang di antara gandum. Dan keinginan serta kerinduan murid-muridnya ialah lalang itu kalau boleh segera dicabut. Tapi Yesus pun tidak melaksanakan. Yesus mengatakan, biarkanlah ia bertumbuh. Bertumbuh bersama-sama dengan gandum itu. Karena tiba saatnya nanti ketika selesai panen, maka lalang itu akan dimasukkan ke dalam api. Saudara-saudara, Yesus mau supaya kehadiran gulma atau lalang itu untuk menjalani kehidupan bersama dengan gandum. Apakah gandum itu mampu bertahan, mempertahankan diri dan hidup di tengah-tengah lalang? Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan. Tadi saya mengatakan, murid-muridnya datang mengatakan, kalau boleh lalang itu dicabut. Tetapi ketika dicabut maka ia akan gandum akan ikut tercabut. Nah, karena itu Yesus mengatakan biarkan. Supaya kita tahu bahwa gandum itu tetap bertahan dan punya kualitas hidup sekalipun itu ada di bawah tekanan. Ada di bawah tekanan lalang, tapi ia mampu mempertahankan kehidupan, ia mampu mempertahankan kualitas hidupnya. Saudara-saudara, pertanyaan mereka adalah, mereka ingin tahu apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab tentang hadirnya lalang itu. Jika kita mendapati ilusi kita, maka tentu apa yang dikatakan oleh para muridnya, Yesus katakan, biarkanlah ia bertumbuh supaya kita mengetahui dan melihat sampai di mana kemampuan gandum itu bertahan hidup. Yesus mengatakan, biarkanlah mereka tumbuh bersama-sama sampai panen tiba. Yesus tertarik pada bagaimana gandum tetap bertumbuh dengan baik. Ini sangat menarik, saudara-saudara. Bagaimana gandum bertumbuh dengan baik. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ayat 40 pembacaan kita tadi mengatakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada zaman akhir. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya akan dicampakkan ke dalam api. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tema kita sekali lagi mengatakan tegar di tengah tekanan. Kita sekarang sementara berada dalam suasana tekanan. Bukan tekanan dari siapa-siapa, tapi tekanan yang sedang menekan kita ialah dengan kondisi COVID-19. Kita sangat dibatasi oleh berbagai persoalan kehidupan. Tetapi kita berusaha untuk hidup baru. Hidup dalam normal yang baru.
Dalam kehidupan yang normal baru ini, saudara-saudara, kita dituntut, sekali lagi kita dituntut untuk menikmati kehidupan kedisiplinan. Seperti saudara-saudara kita yang telah mengalami pergumulan, bukan hanya kita, tapi pergumulan saudara-saudara kita yang ada di Tanah Lu, khususnya di Klasis Masamba, mengalami pergumulan karena adanya banjir bandang. Tentu mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada saat itu akan terjadi musibah yang sangat mengerikan. Ada 2 jemaat di Klasis Masamba yang parah, yaitu jemaat Ebenezer Masamba dan juga jemaat Rama Rada. Kita dukung dalam doa tekanan-tekanan yang telah menekan mereka, khususnya banyak di antara saudara-saudara kita yang telah kehilangan harta benda, kehilangan sanak saudara, dan kehilangan tempat tinggal. Kita dukung dalam doa. Semoga kita pun mengalami damai sejahtera di sini. Kita jauh dari terpapar dengan COVID-19 dan juga saudara-saudara kita pun demikian, bahkan keluar dari tekanan pergumulan karena dampak dari banjir bandang. Kiranya Tuhan tetap menolong dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita masuk dalam saat yang teduh. Kita masuk dalam saat yang teduh. Jangan menjalani hidup tanpa tujuan. Jangan biarkan hidup kita mengalir tanpa tujuan. Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Dari semula Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan pasti, untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu, kita tidak akan pernah benar-benar mengalami kebahagiaan bila hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan. Lihatlah orang-orang yang hidup hanya untuk kepuasan diri mereka sendiri saja. Tidak memperdulikan orang lain, menghabiskan uang mereka untuk memuaskan keinginan daging dan mata mereka saja. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Sesungguhnya semua itu adalah kebahagiaan yang palsu, semu dan sementara, yang sebentar saja lenyap. Tuhan menciptakan kita, membentuk dan menjadikan kita, menempah dan memproses kita hari demi hari untuk satu tujuan yang besar. Tuhan sudah sedang dan akan terus-menerus membentuk dan memproses kita menjadi pribadi yang indah dan mulia di mata Tuhan. Kita akhiri saat teduh dan kita masuk dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdiri untuk bersama-sama mengungkapkan 12 pengakuan iman berdasarkan dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan persembahan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Persembahan dipersiapkan dan berucap seperti Gideon, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Dari Hakim-Hakim 6-18. Kita menyanyi Jalan Hidup Tak Selalu. NKBJS NKB 170. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih yang penuh. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Beberapa hal yang kita akan dukung dalam doa syafaat. Kita mendukung Bapak Robi Tangke yang telah menjalani operasi. Kiranya penanganan dokter dapat berjalan dengan baik.
yang sedang dirawat di rumah, yaitu Bapak Proprandanan Bandaso, Ibu Adolfina Tapi, Bapak Daniel Marjono, Ibu Esther Dinggialo, Ibu Ludia Bahnut, Ibu T. Apang, Ibu Purwaningsi Siriwa, Kinaya Sida, kita dukung dalam doa, semoga mereka tetap diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Kita tetap mendukung saudara-saudara kita, anggota jemaat dan anggota masyarakat di Luwu Utara, khususnya anggota jemaat Ebenezer Masamba dan anggota jemaat Ramarada yang mengalami musibah banjir bandang. Kiranya keluarga yang ditinggalkan oleh sanak keluarga, anggota jemaat tetap dikuatkan oleh Tuhan. Berdoa berterima kasih atas keluarga Bapak Fredrik Mantong yang telah merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-36. Tuhan Yesus memberkati. Yang merayakan ulang tahun yang ke-33, Bapak Miyuki yang baru keluar dari rumah sakit karena mengalami gangguan kesehatan dan harus diopname. Terima kasih, Tuhan memberkati sehingga boleh keluar dari rumah sakit. Bapak Miyuki yang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes gelombang kedua di Kementerian Semoga Tuhan tetap menolong dan memberkati memasuki tes pada gelombang kedua di Kementerian Pekerjaan Umum. Bapak Elmar di Palopo mengalami gangguan kesehatan. Keluarga di Masamba kita terus dukung dalam doa, dan Bapak Brian dalam keluarganya dan lain-lain. Mari kita berdoa. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk mengikuti akta-akta liturgi dengan baik. Terima kasih firman Tuhan yang kami dengarkan, sehingga kami dimungkinkan oleh Tuhan menempatkan diri pada posisi yang mana. Apakah kami ada pada posisi gandum atau lalang? Ini yang dinyatakan oleh Yesus di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu sehingga kami berusaha untuk menempatkan diri sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan dari firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena gangguan kesehatan dan dalam masa tua. Seperti yang telah kami ungkapkan dalam warta tentang saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah dan juga dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir sebagai dokter yang tiada kelihatan untuk menolong dan membebaskan mereka dari sakit penyakit. Berdoa untuk keluarga Pak Fredrik Mantong yang telah merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-36. Dan juga beberapa keluarga yang bersuka cita, Bapak Miyuki yang merayakan hari ulang tahun yang ke-33 dan mempersiapkan diri untuk mengikuti tes di Kementerian Pekerjaan Umum. Engkau berkati sebagaimana Engkau memberkati pada tes gelombang pertama. Itulah harapan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau pula telah memberkati perawatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit untuk cucu yang kekasih Miyuki boleh sembuh. Kami berdoa kepadamu Tuhan,
Untuk anggota-anggota jemaat yang lain, yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu, Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu. Semoga mereka pun menikmati anugerah Allah. Di tengah-tengah ibadah kami sudah membawa pernyataan syukur kami lewat persembahan. Baik itu persembahan yang kami nyatakan untuk pembiayaan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Untuk kegiatan-kegiatan diakonia. Khususnya persembahan yang kami sudah nyatakan dalam rangka kebersamaan kami untuk membantu saudara-saudara kami di Masamba. Engkau berkati. Semoga apa yang kami sudah buat baik dari kas diakonia dan dari kelompok-kelompok masing-masing serta pribadi, semoga betul-betul menyentuh kebutuhan saudara-saudara kami yang ada di Masamba. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang sedang menangani COVID-19. Tuhan, Engkau berkati mereka, semoga masyarakat pun akan tetap disiplin. Semoga satu kali waktu kami boleh diperkenankan Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus di sini, secara bersama-sama bersekutu mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua aparatnya. Sampai ke pelosok Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dengarkan kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami ya Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta jemaat pada minggu ini ada beberapa yang perlu ditekankan. Yang pertama, berita sakit itu boleh kita lihat di warta jemaat masing-masing. Lalu berita duka, telah dipanggil oleh Bapa di sorga Bapak Ayub Karangan, kakak dari Bapak Nathan Karangan, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 di Timika, dan telah dimakamkan di Toraja Utara pada hari Jumat 10 Juli 2020. Majelis gereja, warga jemaat dan pengurus OIG menyatakan duka cita yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Katekisasi Sidi, Bapak Ibu yang punya anak untuk mengikuti katekisasi Sidi, silakan mendaftar di gereja, dan yang telah terdaftar itu sudah ada 3 orang, boleh kita lihat di warta jemaat. Pembukaan kotak persembahan keluarga. Disampaikan bahwa pada bulan Juli 2020 akan diadakan pembukaan kotak persembahan keluarga pada setiap SKM oleh majelis pendamping. Untuk itu dimohon perhatian warga jemaat memperhatikan kotak persembahannya. Anggota baru telah terdaftar sebagai anggota gereja Toraja Jemaat Niel Pelumnas, keluarga Bapak Vito Tanasib. Alamat Hertasning baru, masuk di kelompok 8. Atasnya majelis gereja dan warga jemaat menyambut dengan sukacita dan akan melayani keluarga tersebut. Berikutnya pembagian sembako kepada anggota jemaat yang terdampak COVID-19. Kita boleh lihat di warta jemaat, jika Bapak Ibu ada kerinduan, boleh membagikan melalui gereja, yaitu berupa beras, telur, minyak goreng, dan uang. Lalu berikutnya berita keuangan boleh kita lihat sendiri di warta jemaat masing-masing. Dan yang terakhir yaitu bantuan untuk bencana alam di Masamba.
Jadi jemaat Peniel Perumnas telah mengirim bantuan sebanyak 13.700.000 kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah Palopo, Luwu atau Masamba. Adapun rincian yang telah memberikan bantuan, yaitu kita ambil dari Diakonia 5 juta, kelompok 1 sampai kelompok 8 masing-masing 500.000, PKB 1 juta, PWGT 500.000, PPGT 500.000, sekolah minggu 500.000, dan ada beberapa anggota jemaat yang telah membantu secara pribadi, yaitu keluarga Bapak Elipas Bunga 500.000, Nyonya Yuliana Yakob 500.000, keluarga Martin Todingan 200.000, Nyonya Martina Marparego 500.000, dan Ibu Lincepakan 500.000. Semoga bantuan ini berguna bagi saudara-saudara kita yang kena bencana di Masamba. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang telah membantu. Atas nama jemaat dan majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita pada minggu ini, dan juga kepada majelis gereja dan semua unsur yang terlibat di dalam ibadah pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Akta selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Pendeta. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari PKJ 46. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah masuk ke dalam kala sedang, ku datang padamu. Dari gerbang kesakitanku masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, pergilah. Wabah penyakit bisa saja menjangkiti kamu. Bencana alam bisa mengubur, menyeret dan menghancurkan banyak hal. Namun Dia takkan kuasa menghancurkan harapan dan keselamatan jiwamu. Jalanilah hidup ini. Berbagilah dengan sesama yang menderita. Tegarlah di tengah tekanan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita
menyanyi nyanyian pengharapan Puangki Yesus. Bisa diangankan dami bela tampilkan tong kami urun dongkan Yesus Puangki Yesus dari Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan memelihara kita semua, sehingga minggu depan kita bisa bersekutu lagi dengan Tuhan, walaupun lewat rumah tangga kita masing-masing. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua.